Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Aprilia Fitri dengan NIM 2405135135183. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya dan teman-teman kelompok saya mengambil kasus Isa Sega yang dimana dia terlibat kasus pencemaran nama baik terhadap Sandy Purnamasari. Oke, jadi Isa Sega adalah selebgram transgender yang dimana dia terlibat kasus pencemaran nama baik terhadap Sandy Purnamasari. Yang dimana Sandy ini adalah bos dari brand skincare yang bernama MS Glow. Ia didakwa melanggar Undang-Undang ITE karena menyebut Sandy Purnamasari dengan istilah soundship yang dianggap melecehkan. Tetapi Isa Sega membantah tuduhan tersebut dan mengklaim istilah itu dia gunakan untuk dongeng online yang ia buat, bukan untuk menghina Sandy. Ia juga menyangkal tuduhan pemerasan dan berencana mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan. Kasus ini mencuat karena unggahan Isa Sega di sosial media yang dianggap mencoreng reputasi Sandy Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Naila Amri Fitra. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana latar belakang masyarakat di sekitar pada kasus Isa Sega. Nah, jadi pada kasus Isa Sega terjadi, masyarakat di sekitar Jakarta pada umumnya sedang mengalami perubahan sosial dan budaya yang sangat signifikan. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan nilai-nilai sosial. Masyarakat di sekitar Jakarta sedang mengalami perubahan yang cepat dalam hal gaya hidup, nilai-nilai, dan perilaku. Banyak remaja dan dewasa muda di Jakarta yang terpengaruh oleh budaya pop dan gaya hidup yang lebih bebas dan terbuka. Nah, dalam konteks ini, kasus Isa Sega dapat dilihat sebagai refleksi dari perubahan sosial dan budaya yang sedang terjadi di masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan memicu kontroversi. Isa Sega, seorang selebgram, didakwa atas pelanggaran Undang-Undang Pasal 27 huruf A, Junto Pasal 45 ayat 4, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disingkat sebagai Undang-Undang ITE, atas dugaan pencemaran nama baik terhadap pengusaha Sandy Purnamasari. Penjelasan terhadap pasal yang dilanggar yaitu Pasal 27 huruf A Undang-Undang ITE yang berbunyi melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua yaitu Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi mengatur bahwa pelanggaran terhadap Pasal 27 huruf A diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 400 juta. Akibat dari perbuatannya ini, Isa Sega ditahan di Rutan Perempuan di Tahti Polda Jawa Timur dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun beserta denda sebanyak 400 juta rupiah. Pencemaran nama baik di dunia digital dapat diumpamakan seperti api kecil, kalau dibiarkan bisa membesar dan merusak. Agar hal tersebut tidak terjadi, kita dapat mencegahnya dengan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada pendidikan literasi digital. Kita harus memulainya dari diri sendiri, verifikasi informasi sebenar-benarnya, kemudian pahami batasan antara kritik dan hinaan. Edukasi ini perlu diajarkan sejak dini, di sekolah, atau lewat konten kreator edukatif. Yang kedua, ada peran platform sosial, Instagram, TikTok, dan lain-lain harus lebih proaktif. Perbaiki sistem report, hapus konten yang tidak relevan, dan beri sanksi tegas terhadap akun bullying atau penyebar hoaks. Yang ketiga, ada mediasi non-hukum. Kalau ada konflik, cari tahu awal sebenarnya seperti apa. Coba selesaikan dengan damai, klarifikasi, minta maaf, atau lapor ke pihak berwajib sebagai opsi terakhir. Keempat, pahami batasan hukum. Jangan asal share atau komen di media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan hanya untuk artis atau pejabat. Kita semua dapat terjerat dalam pasal tersebut jika memposting tentang penghinaan atau menyebar fitnah. Contoh batasannya seperti sindiran kasar,
body shaming, atau tuduhan tanpa bukti di media sosial. Di era digital, menjaga etika berkomunikasi dapat mencegah pencemaran nama baik. Melalui literasi digital, mediasi yang bijak, dan pemahaman hukum, masyarakat dapat menciptakan lingkungan online yang aman dan harmonis.